Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nas, NIM 120204135881 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sejarah hukum Islam di Asia Tenggara, di mana di negara Indonesia. Hukum Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya. Sangat menyibuk sifatnya, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat. Pada abad ke-7, para pedagang Arab menikahi perempuan pribumi. Para perempuan tersebut masuk Islam agar bisa dinikahi berdasarkan mazhab Syafi'i. Begitu pula keluarga mereka juga masuk Islam. Mazhab Syafi'i sangat berjasa dalam mengislamkan penduduk Nusantara. Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi di Aceh Utara. Sultan Samudra Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai juga mengenal adanya lembaga-lembaga keagamaan, yaitu Qadhi, seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam, dan mufti. Dan mufti mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Kerajaan Samudra Pasai menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan baik pada bidang pidana maupun perdata. Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Di antaranya Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram. Penerapan hukum Islam sama seperti Kerajaan Samudra Pasai, meliputi Qadhi dan mufti, dan bermazhab Imam Syafi'i. Kerajaan Aceh juga termasuk hukum Islam yang paling ketat karena menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan atau Qanun Ma'ukuta Alam. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum mati atau rajam hingga larangan riba. Hukum Islam Indonesia pada masa penjajahan. Hukum Islam mulai termarginalkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat diklarifikasi ke dalam dua fase. Pada fase pertama, Belanda memberi toleransi penuh melalui VOC dengan memberi ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh, atau dikenal dengan recepti in complex. Yang kedua, penerimaan hukum Islam oleh hukum adat atau recepti merupakan periode ketika hukum Islam baru bisa diterima apabila diterima oleh hukum adat. Tujuan Belanda pada fase kedua adalah untuk menerapkan hukum Belanda, sedangkan hukum Islam pada pemerintahan. Sedangkan hukum Islam pada pemerintahan Jepang tidak mendapat perubahan. Jepang mengambil keputusan untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Yang ketiga, fase hukum Islam pada masa setelah kemerdekaan. Hukum Islam Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang 1945 memberi tempat terhormat kepada hukum agama yang diyakini warga negaranya, termasuk hukum Islam yang diyakini umat Islam. Hukum Islam disandingkan dengan hukum positif.
Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak lepas dari ajaran Islam, dengan Konstitusi Indonesia mengakui 3 sumber hukum, yaitu hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang-undangan yang dinamakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Terkhusus untuk kita di Indonesia telah mengkodifikasikan hukum Islam yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia. Mustahunul Arifin adalah seorang pertama yang mengagaskan perlunya pembuatan kompilasi hukum Islam tersebut pada tanggal 10 Juni 1991 melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kompilasi hukum Islam telah lahir dan dapat diberlakukan. Kompilasi hukum Islam tersebut terdiri dari 3, yaitu tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan tentang hukum perwakafan. Meskipun telah banyak hukum Islam yang masuk menjadi hukum nasional dan diterapkan sebagai mestinya, hukum positif, namun tidak melabelkannya dengan nama hukum Islam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan yang lainnya. Meskipun banyak orang yang membantah keberadaan kompilasi hukum Islam untuk dikatakan sebagai hukum tertulis, yang jelas kompilasi itu telah ditulis, hanya saja status penulisannya yang dipertanyakan. Maka penulis itu sendiri sudah merupakan suatu upaya ke arah kodifikasi hukum Islam Indonesia. Lahirnya KHI atau kodifikasi hukum Islam seperti keberadaannya yang kita kenal sekarang ini belum dapat dikatakan bahwa hal itu telah sempurna, tetapi lebih tepat dianggap sebagai langkah awal ke arah kodifikasi dan hal menyatukan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, upaya penyempurnaan KHI masih tetap diperlukan. Sekianlah materi tentang hukum Islam di Indonesia, sejarah hukum Islam di Indonesia. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.